Halo Dika. Iya, halo Kak. Gimana? Ada apa nih hari ini? Kenapa? Ya, ada yang mau saya ceritain sih Oke sebenarnya. oke 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 oke. Dari mana nih tadi? Sebelum kesini? Sebelum sini tadi habis dari rumah. Oke. Dan terus sebelumnya juga tadi habis mampir dulu sih tempat teman dulu sebentar, tadi dia nganter barang sebentar. Dan itu langsung labas ke sini. Berarti memang searah ya? Emang Kebetulan. searah. Cuman memang udah jadwal dong. Udah di jadwal Oh, tadi oke ada oke oke. titipan teman lah dari rumah, jadi nganter dulu dari tempat teman langsung labas ke sini. Tapi sore jam segini apa enggak lagi padat-padat nggak tuh jalan tuh? Wah, padat sih, pasti padat banget sih Kak tadi itu. Itu tadi aja macet-macetan hampir sekitar 3,5 jam lah tadi itu. Sebenarnya setengah jam yang lalu sebenarnya kalau emang nggak macet sudah sampai di sini sebenarnya Kak. Jadi kira-kira tadi emang namanya jam pulang kerja ya, jam pulang anak sekolah. Ya, ini jadi baru bisa sampai jam segini Kak jadinya. Merayap ya di jalan. Merayap banget ya. Macet Macet banget Kak. Oke. Tapi aman lah ya, bawa motor atau mobil tadi ke sini? Di sini tadi bawa motor Kak. Bawa motor. Bawa jas hujan dong tadi. Pakai jas hujan dong. Karena tadi Jas kayaknya hujan. di sini sih gerimis ya tadi ya. Cuma nggak tahu. Di sana tadi deres Kak malah Kak. Malah Udah, deras. tadi udah sempat pakai jas hujan juga tadi. Iya. Saking derasnya tadi. Ya itu juga bikin macet banget jadinya, udah tambah emang jam pulang kerja, tambah hujan juga. Jadi ya itu Kak, jadi macet banget tadi, ampun tadi Kak. Sampai kepanasan tadi di jalan Sungai. Walaupun hujan-hujan tadi. Karena jas hujan. Iya, jas hujan. Tapi memang begitulah ya keadaannya sekarang kan, cuaca memang lagi Ya, apa ya, nggak menentu. menentu. Kadang panas, kita jalan udah sesuai planning hari ini gini ini. Nah karena di jalan ya Iya, kan bener. BMKG juga nggak bisa kita percaya kalau lagi kayak gini Enggak cuacanya. Iya, Betul. bener. Betul. Berarti memang udah direncanain ke sini. Emang udah direncanain, ada niatan lah, ada tujuan lah datang ke sini. Oke. Ada yang mau diceritain tadi Ada yang katanya diceritain. kalau boleh tahu soal Sebenarnya yang mau saya ceritain tuh terkait apa ya, pertemanan saya Kak, gitu. Terkait ada masalah pertemanan saya Kak. pertemanan. Oh, antara kamu dan teman kamu. Antara saya dan teman-teman lah Bang, nggak ada dengan ya circle kami lah, kayak ada masalah dengan mereka. Oke, paham. Sedikit banyak kakak paham lah apa maksud kamu. Cuman sebelum kamu cerita, kakak mau sampein dulu ada beberapa asas yang memang harus kakak sampein ke kamu untuk kenyamanan kamu juga dalam proses konseling kali ini. Kita itu ada asas kerahasiaan. Oh, iya. Jadi apapun yang kamu ceritain pada saat proses konseling kali ini itu nggak akan kakak sebar ke siapapun karena asas itu. Jadi memang yang tahu ya memang kita berdua aja di sini gitu, antara kamu dan kakak aja gitu. Jadi kakak mau ngasih ke kamu nggak perlu worry lah soal cerita bakal ke nyampe mana-mana gitu. Iya. Karena kayaknya agak sensitif ya yang kamu pengen juga, ya, bener. ceritain hari Agak ini. sensitif. Jadi pokoknya kakak jamin aman deh pokoknya untuk kerahasiaan itu. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Kakak yakin sih kamu juga memang sudah apa ya, benar-benar tadi kan kamu juga sendiri bilang sudah direncanakan ya, ternyata ya benar ya, dari rumah ternyata ke mana tadi, ke tempat teman dulu, dan memang tujuan utamanya ke sini gitu, ke tempat teman. Artinya kan tanpa ada paksaan atau ada paksaan dari teman mungkin enggak kan ya? Itu dengan kesadaran penuh, itu keinginan saya sendiri itu datang sini ya. Syukur kalau gitu. Itu asas yang kedua. Yang ketiga sekaligus terakhir yaitu ada asas kenormatif ya. Jadi di sini apapun yang kita bahas kali ini di proses konseling kali ini itu nggak akan sampai kemana-mana atau ke agama, sosial segalanya, nggak akan. Oke.
Jadi benar-benar ya, kita berdua kita sama-sama cari solusi bareng-bareng berdua. Kakak harap kakak memang bisa bantu, syukur-syukur kakak bisa bantu kasih solusi dan jawaban yang mungkin ya dari nanti yang kita pengen sampaikan ke kakak. Oke? Saya juga mau nanya dong kak, kan tadi ada asas kerahasiaan ya kan. Berarti saya bisa apa ya, terbuka itu untuk cerita ke kakak, berarti tanpa harus mikirin kalau apa ya, cerita saya bakal sebar kemana-mana gitu, berarti aman itu kan? Aman. Gini. Yang paling kakak tegasin di sini memang asas kerahasiaan itu ya, karena kan dari yang udah sebelumnya juga memang banyak kasusnya itu mereka pada apa ya, kebanyakan tuh bimbangnya atau kepikirannya ke sana gitu, karena memang untuk susah ya sebetulnya untuk cerita ke orang lain tanpa ada perasaan takut itu sebetulnya susah. Makanya di sini kakak pengen tegasin banget ke kamu sekarang, nggak akan kemana-mana pokoknya. Kakak jamin kerahasiaan ini benar-benar terjaga. Kakak jaga. Ya, berarti kerahasiaan cerita sih nggak akan, kakak ngejamin nggak akan kesebar kemana-mana ya kak? Pasti kakak jamin itu. Saya percaya kok kak. Aman ya berarti ya. Dan mungkin satu lagi, proses konseling kita kali ini mungkin sekitar paling ya kurang lebih 50 menit mungkin ya. Oke? Iya oke. Aman ya? Aman kak. Bersedia? Saya bersedia, saya siap. Ya langsung aja kita bahas, kita masuk ke pembahasan yang tadi kamu ceritain. Silakan. Tadi kamu udah sempet bilang masalah antara kamu dan teman kamu itu gimana? Nah, jadi sebenarnya gini kak, jadi di satu circle pertemanan saya ada jumlahnya ada 5 orang nih kak, dan jumlah saya dan 4 teman saya ini, yang mana biasanya setiap mereka ngumpul, mereka main ke suatu tempat, ya pasti saya selalu ada gitu di tongkrongan itu, sih pasti selalu ada kok kak, di perkumpulan itu saya pasti selalu ada. Saya ikut kemana pun dia orang ke suatu tempat ya pasti saya selalu ikut gitu kak. Tapi kemarin di minggu kemarin ini ada satu momen yang mana gimana ya, saya ngerasa saya udah mulai agak nggak tahu mungkin atau ada salah atau gimana, tapi saya ngerasa saya dijauhin gitu kak. Soalnya masalahnya tuh waktu itu saya ngeliat di Insta story teman saya, mereka berempat nih main gitu kak ke suatu tempat, tapi saya nggak dikasih kabar gitu kak, saya nggak diinfoin, saya nggak dikabarin kalau misalnya ya kami ini sebenarnya mau main ke sana gitu loh kak, tapi saya nggak dikasih kabar itu gitu kak. Apa saya langsung mikir apa saya buat salah kak atau gimana kok sampai saya udah nggak diajak main lagi gitu. Bisa nyampe mikir wah apa emang sudah nggak dianggap teman lagi kak atau gimana ya, di situ saya ada masalah di situ sebenarnya kak. Oke, berarti kamu ini sekarang nih lagi ngerasain bingung atau apa ya, kalau misalkan kakak bisa bilang merasa nggak diajak lah gitu dari pertemanan kamu yang kamu bilang juga tadi sebelumnya, di antara kalian berlima memang kamu selalu ada selalu ada, saya pasti selalu diajak main, saya selalu diajak kumpul, tapi di minggu kemarin itu saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya udah nggak diajak lagi gitu lah, apakah saya udah jadi nggak sepenting itu lagi di circle pertemanan kami atau gimana, saya kurang paham juga kak sebenarnya. Kamu sempat udah terbesit itu? Saya terbesit pikiran karena nggak diajak gitu ya. Kamu sampai mikir udah mikir kamu sepenting itu segala macam. Saya sampai overthinking kadang semalaman waktu mau tidur, saya sampai kepikiran overthinking nyampe nggak bisa tidur lah kak, gara-gara saking kepikiran lah akan hal itu kak. Oke, jadi gimana ya, kakak paham lah dari cerita kamu barusan tadi
wajar sebetulnya dalam pertemanan, kalian berlima dan yang udah kalian memang nongkrong atau main atau makan segala macam berlima, ya pasti ada kamu gitu kan. Begitu kamu ngeliat instastory ya, ya di SG-nya mereka ternyata main tanpa ada ngabarin ke kamu, kamu mulai ngerasa nggak sepenting itu segala macam. Ya kakak paham sih sebetulnya apa yang kamu rasain saat ini gitu. Cuman kamu udah coba tanya belum ke mereka gitu, atau mungkin infoin atau apa gitu ke mereka, kenapa nggak kamu sempat nanya gitu ke mereka, sempat nggak? Saya sampai sekarang sih belum sempat nanya-nanyain ke mereka gitu kan, karena kenapa sih nyampe yang nggak berani nyoba itu gara-gara biasanya saking overthinkingnya gitu loh kak. Saya nyampe saking mikir ya udah ngapain dibahas lagi, kayak emang nggak sepenting itu, jadi ya udah nggak usah dibahas lagi gitu. Saya ngerasa nggak sepenting itu gitu kak di circle pertemanan kami kayaknya. Jadi kayaknya nggak usah dibahas lagi, makanya itu yang membuat saya nggak mau nanya-nanya itu ke mereka, saya nggak mau bahas itu ke mereka. Jadi intinya ya udahlah, biarin dia orang aja, kalau emang dia orang mau main ya udah, ya saya mungkin emang nggak sepenting itulah. Kalau misalkan kamu memang ngerasa overthinking, bahkan nyampe sekarang masih ngerasain itu, kayaknya kamu memang harus tanya deh ke mereka deh, untuk soal apa namanya, alasan mereka kenapa bisa nggak ngajak kamu, sedangkan kemarin kalian selalu berlima gitu kan. Karena kalau misalkan kamu bilang nggak mau bahas lagi, harusnya kamu nggak se overthinking ini, nggak overthinking sampai selama ini gitu. Kayaknya gitu. Tapi itu saking ada rasa takut juga ya mungkin ya, kayak saya mau nanya takutnya malah itu malah bakal memperburuk keadaan. Saya takutnya membahas ini malah dia orang mungkin bakal nambah berpikiran negatif. Saya malah saya takutnya saya malah dia orang tuh malah mikir aneh-aneh ke saya. Oh ternyata si Dika ini kok malah mikir aneh-aneh ke kita. Malah saya takutnya malah dia orang punya pikiran seperti itu, kayak makanya saya nggak berani ngebahas itu kak. Sebelumnya kakak boleh tanya nggak, pertemanan kalian sudah berapa lama? Pertemanan kami sekarang kan udah kelas 3 SMA kak. Pertemanan kami itu mulai dari TK, kami di satu kampung bareng. Wow, tetanggaan. Jauh juga ya, lama ya. Sahabat kecil lah kak. Sahabat dari kecil kak. Terus lama itu kak. Pas ada momen ini kayak saya langsung udah berapa tahun yang silam kami berteman aman-aman aja, kok tiba-tiba ada momen ini gitu loh kak. Itu yang bikin saya kaget lah, soalnya sebelumnya nggak pernah ngerasain momen ini, tiba-tiba ngerasain. Aku jadi kayak agak sakit juga sih kak jadinya. Ya, kakak paham banget kalau misalkan soal rasa kamu sakit segala macam saat ini. Cuman lagi-lagi ternyata kan kalian sudah berteman sejak TK, satu kampung tetanggaan, yang dibilang, kalau bisa dibilang sekarang sudah kelas berapa? 3 SMA. Kakak rasa kalian harusnya sudah mulai seperti keluarga lah ya harusnya. Saya nganggapnya sih seperti itu kak, tapi ya nggak tahu mereka nih. Kalau saya nganggap mereka itu ya udah ya jadi keluarga, selalu udah jadi satu kesatuan di keluarga lah gitu kan. Oke. Kalau begitu gini kan, kan kalian juga memang udah lama, tadi juga Dika udah sudah bilang ternyata kamu sendiri, Dika sendiri udah menganggap mereka ini sebagai keluarga. Harusnya memang sudah gak ada lagi tuh gengsi atau apapun itu untuk bertanya. Gak ada salahnya kok, benar-benar gak ada salahnya untuk kamu coba tanya alasan mereka kenapa bisa gak ngajak. Karena kalau misalkan kamu sendiri bilang gak mau bahas segala macem karena takut, itu agak kurang wise ya menurut kakak. Karena kamu sendiri bakal
pusing sendiri untuk mikir menghadapi overthinking kamu saat ini gitu. Jadi benar-benar nggak ada salahnya kok untuk kamu tanya apa alasannya, karena kan ya itu tadi, harusnya nggak mungkin lah, kakak yakin nggak mungkin mereka nggak ngajak kamu tanpa alasan. Pada hari itu kamu melihat FG mereka sedang bermain ya, kakak yakin nggak mungkin nggak ada alasan yang jelas, dan kakak juga yakin pasti alasannya bisa kalian terima. Kalau misal, kalau kakak boleh tahu, sorry, pada saat itu memang mereka mainnya kemana? Jadi mereka tuh main ke ada pantai gitu lah, ke suatu pantai, mereka main ke sana gitu kak. Kan biasanya kalau misalkan mau main circle kayak gini kan biasanya ada wacana-wacana. Sebelumnya udah ada belum wacana ke pantai itu? Sebelumnya sebenarnya udah ada rencana main gitu kak, tapi maksudnya kan namanya masih wacana kan, tanggal dan hari pun kan belum ditentuin gitu. Dan tiba-tiba di hari H itu ya mereka berangkat dan saya nggak diajak gitu kak. Oke, udah ada wacana berarti Iya. sebelumnya nih, tapi Dika nggak diajak. Saya nggak diajak kak. Oke. Itu tadi sih, kalau menurut kakak tetap dengan yang kakak bilang tadi, nggak ada salahnya buat dikatanya alasannya kenapa nggak ngajak. Dan mungkin Dika ada mungkin berhalangan segala macam, ada mungkin sebelumnya memang udah untuk seriusin wacana itu mungkin ada. Kalau udah mau diseriusin sih sudah sangat bersemangat loh, udah mulai apa ya, ngomongin wacana itu tadi sih paling antusias gitu kan, saya ngerasa paling antusias gitu kan untuk apa yang ngelakuin kegiatan itu, untuk ngumpul bareng mereka itu, main ke pantai itu saya udah semangat banget gitu. Tapi memang berarti memang benar-benar nggak ada tuh obrolan apapun sebelum itu? Belum ada ya, tapi di saat itu tuh emang ngepas di jadwal itu ada suatu acara di sekolah gitu sih kak sebenarnya kak ya, tapi maksudnya ya kenapa kok dia orang nggak ngabarin gitu sih kak. Di hari itu emang sebenarnya sih ada schedule juga di sekolah gitu kak. Oke. Artinya kan memang berarti Dika ini berhalangan, cuman kamu berharapnya, kalau yang kakak tangkap untuk saat ini, kamu kayaknya kamu ada sedikit harapan, berharap untuk ditanyain sekali lagi, di make sure sekali lagi, itu bukan yang memang kamu itu sih yang harapin itu sih kak, ditanya beneran bisa ikut nggak sih, seberharapan ditanyain kayak gitu sih kak. Walaupun iya saya emang sadar di hari itu saya sedang ada halangan, tapi seenggaknya mereka ngasih kabar ke saya gitu loh kak. Maksudnya saya butuh itunya sih kak sebenarnya. Oke, di sini kakak pengen ngasih POV yang berbeda ya dari kamu, sudut pandang kamu. Oke kakak, nggak ada masalah sama sudut pandang kamu, dan memang benar-benar nggak masalah juga gitu dengan apa yang kamu rasain sekarang, itu wajar. Cuman kalau di sini kita coba lihat dari POV teman-teman kamu, gimana kalau ternyata teman-teman kamu itu nggak nanyain kamu lagi, karena memang udah tahu kamu ada jadwal lain dan memang berhalangan. Dengan mereka nggak nanyain itu, pengen nggak mengganggu kamu dengan jadwal kamu, gimana coba kalau misalkan ternyata begitu? Ini kan kamu belum berani nanya nih, alasan mereka kenapa. Cuman kalau misalkan kita coba tarik kemungkinan yang benar-benar masuk akal, gimana kalau misalkan alasannya karena itu? Itu sebenarnya alasannya masuk akal sih kak, tapi ya saya emang gak pikiran ke sana sih kak. Tapi ya bener yang kata kakak tadi, itu yang paling make sense, yang paling masuk akal ya. Iya bener juga sih kak sebenarnya kayak gitu ya. Atau mungkin emang sekitar overthinking atau gimana, tapi
ya alasan dari kakak tadi ya itu masuk akal sih kak. Oke, ya, oke. Itu memang benar-benar alasan yang itu kemungkinan lah, itu kemungkinan. Dan untuk mastiin laginya dan untuk ketenangan kamu sendiri menghadapi overthinking kamu saat ini, memang saran dari kakak ya cuma satu, kamu coba tanya. Dan sekali lagi kakak tekanin, nggak ada salahnya untuk kamu tanya dan kamu kasih tahu apa yang kamu mau sebetulnya, karena kan kalian sudah seperti keluarga nih di sini. Berlima sudah seperti keluarga, seharusnya memang sudah terbentuk bonding, dan itu harusnya sudah sering dan sudah lumrah untuk keluarga ya, untuk yang sudah bisa dibilang keluarga harusnya seperti itu. Cuman kalau misalkan sebelum-sebelumnya yang lain-lain itu dengan kasus yang sama, gimana tuh yang udah-udah? Kalau misalkan Dika bisa ingat lagi yang udah-udah diantara kalian berlima, salah satu dari 4 rekan Dika lainnya itu pada saat menghadapi kayak posisi kayak Dika saat ini itu gimana? Apakah di chat juga ataukah dibiarin lagi? Kalau misalkan Dika sebelumnya benar-benar nggak kepikiran karena overthinking, coba diingat-ingat lagi. Ya mereka kalau misalnya ini misalnya mereka Iya, ngerasain gitu ya. betul, di posisi Dika sekarang kemarin-kemarin. Ya pernah sih kak, kami semuanya pernah ngerasain waktu main gitu, ada salah satu yang nggak ikut juga. Ya pernah, ya orang langsung nanya sih sebenarnya kak. Dia orang langsung mastiin gitu, kemarin kok nggak ngabarin gitu, kemarin gini. Ya mereka terbuka langsung nanya gitu sih kak. Nah, itu tadi artinya kan memang sudah yang lain pun begitu gitu. Berarti itu tadi lah saran kakak cuman satu itu tadi, nggak ada salahnya buat Dika nanya, buat Dika jadi diri sendiri. Benar sih kak. Nggak perlu takut untuk nunjukin perasaan Dika saat ini gitu pada saat bersama mereka, karena kan kalian sudah seperti keluarga. Balik lagi, kalian sudah seperti keluarga, fine buat jadi diri sendiri. Ya sih kak, saya juga saya baru kepikiran sekarang saran dari kakak tadi kayaknya. Dimulai dari kakak tadi ngomong nggak perlu gengsi dengan teman-teman yang udah saya anggap sebagai keluarga sendiri, kayaknya emang sih udah nggak harus lagi sih gengsi kedua orang yang mana pertemanan udah hampir mau 20 tahun masih gengsi. Kayaknya ya emang kayaknya nggak seharusnya sih saya masih ngikutin gengsi saya. Dan dengan kemungkinan yang kakak omongin tadi itu makin bikin saya mikir, iya sih makin masuk akal sih itu kak. Iya sih, ya mungkin saya yang terlalu overthinking, saya yang terlalu takut untuk mencoba terbuka ke mereka mungkin kak. Syukur kalau misalkan memang begitu. Kakak di sini cuman mau bantu Dika untuk menghadapi masalah Dika saat ini, yaitu overthinking itu tadi. Kakak cuman coba tunjukin sudut pandang yang berbeda untuk Dika compare mungkin, atau Dika ya pertimbangkan apa yang Dika rasakan saat ini dengan sudut pandang yang berbeda itu tadi. Syukur kalau misalkan Dika memang sudah ada poin yang Dika dapetin dari sudut pandang yang kakak kasih tadi. Syukur kalau gitu, kakak ikut senang dengarnya. Kakak ikut happy lah kalau misalkan dengar Dika tadi ngomong kayak tadi ya. Saya kemungkinan bakal ngikutin saran dari kakak untuk nyoba tanya langsung, nyoba terbuka ke mereka. Ya benar sih kak, alasannya tadi ada kemungkinan terbaiknya. Dan ya kenapa harus gengsi gitu loh ke temen yang udah kayak saya anggap keluarga sendiri, kenapa harus masih ngikutin gengsi gitu ya. Itu benar sih kak, saya bakal nyoba saran dari kakak tadi. Ya, itu juga demi ketenangan Dika agar overthinking itu nggak terus menerus menghantui dan segala macam. Itu aja saran dari kakak. Kalau gitu ada kalau kesalahan gitu nggak deh tentang pertemanan kalian di
di itu tadi apa ada overthinking lainnya atau sudah? Sejauh ini overthinking cuman itu doang sih Kak, dengan masalah saya nggak diajak dia orang, maksudnya saya nggak dapat kabar lagi gitu ya, kabar lebih lanjut lagi gitu. Oke. Sejauh itu cuman itu doang juga yang saya rasain. Oke, kakak harap memang kamu mendapatkan apa ya, jawaban yang bisa membuat kamu tenang dari teman kamu, keluarga kamu ya. Iya. Sudah bisa dibilang keluarga untuk menghilangkan overthinking. Kakak mau ya pokoknya kapanpun Dika mau nanya itu, mau terbuka dengan mereka, dan Dika mau cerita lagi setelah itu kesini, kakak sangat terbuka dan welcome banget lah pokoknya untuk kembali mendengar cerita dari Dika setelah lebih terbuka dengan keluarga. Ya, mungkin nanti setelah saya nanya lagi, setelah saya terbuka ke mereka, saya bakal kesini untuk ngasih tahu kakak hasilnya gimana. Pasti itu pasti kok Kak. Oke. Kalau gitu mungkin sekian ya, kakak tunggu kabar baiknya dan semoga memang ya hasilnya memuaskan sesuai seperti yang kita harapkan. Oke, kita cukupkan dulu untuk konseling kita hari ini ya. Itu tadi, kapanpun Dika mau balik lagi ke sini cerita atau apapun itu bisa Ya, banget. terima kasih Kak. Sangat.